Surya Wilwatikta, Takhta dan Sumpah. Di bawah langit trawulan yang keemasan, seorang pemuda berdiri di ambang takhta yang megah. Hayam Wuruk, yang kelak dikenal sebagai Raja Sanagara, merasakan beban ribuan pulau di pundaknya. Ia bukan sekadar seorang raja yang mewarisi mahkota. Ia adalah simbol fajar baru bagi tanah Wilwatikta yang sedang merekah. Dengan keris terselip di pinggang, ia menatap masa depan dengan tekad yang tulus untuk membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Namun, sang raja tidak berdiri sendirian dalam perjuangan ini. Di sampingnya, tegak bagai batu karang yang tak tergoyahkan oleh ombak, berdiri Mahapatih Gajah Mada. Sosok ini telah menggetarkan seantero Nusantara dengan sumpah Palapai yang legendaris. Bagi Gajah Mada, istirahat adalah kemewahan yang tak boleh dinikmati sebelum semua pulau di bawah langit Nusantara bersatu dalam persaudaraan yang erat. Negeri ini sangat luas, Patih, bisik Hayam Wuruk suatu pagi di pelabuhan yang sibuk. Di sana, mereka menyaksikan kapal-kapal dari mancanegara merapat membawa barang-barang berharga. Sang raja menyadari bahwa perdagangan bukan hanya soal emas dan perak, melainkan tentang jalinan diplomasi yang harus dijaga dengan kebijaksanaan dan keramahan tamah. Seorang saudagar asing tampak menjelaskan peta perdagangan dunia kepadanya. Gajah Mada memahami bahwa kedaulatan membutuhkan ketegasan dan strategi yang matang. Bersama Panglima Nambi, ia mengatur pergerakan armada laut Majapahit di atas meja panjang yang membentangkan peta kulit menjangan. Setiap garis di peta tersebut adalah janji perlindungan, dan setiap pelayaran adalah langkah nyata menuju keutuhan wilayah yang telah ia impikan sejak masa mudanya sebagai prajurit Bayangkara. Kemakmuran mengalir bak air Sungai Brantas yang menghidupi sawah-sawah di sekitar ibu kota. Hayam Wuruk memastikan bahwa kemajuan materi harus diimbangi dengan pertumbuhan seni dan spiritualitas. Ia sering mengunjungi lokasi pembangunan candi baru, berdialog dengan arsitek istana untuk memastikan bahwa keagungan Majapahit tidak hanya tertulis dalam ingatan, tetapi terpahat abadi dalam batu-batu candi yang suci. Namun, jalan menuju persatuan tidak selalu bertabur bunga dan pujian. Gajah Mada sering termenung di malam hari, merenungkan beban berat dari setiap keputusan politik yang diambilnya. Ia sadar bahwa politik adalah medan laga yang terkadang lebih kejam daripada perang terbuka. Dalam kesunyian, ia memikul tanggung jawab atas setiap konflik dan pengorbanan yang dilakukan demi tegaknya Panji Majapahit di seluruh Nusantara. Hayam Wuruk pun mulai merasakan kesunyian di tengah kemegahan istananya. Peristiwa-peristiwa sulit dan dilema moral mulai membayangi kejayaan masa pemerintahannya. Ia menyadari bahwa mahkota emas yang ia kenakan terkadang terasa seperti lingkaran beban yang membakar ketenangan jiwanya. Di sudut taman istana, ia mencari jawaban atas pertanyaan tentang harga yang harus dibayar untuk sebuah kedamaian yang abadi. "Tuliskan semuanya, Prapanca," perintah sang raja kepada pujangga setianya. Di dalam perpustakaan yang sunyi dan berbau harum kayu cendana, Empu Prapanca mulai menggoreskan sejarah emas kerajaan itu di atas lembaran daun lontar. Kitab Nagara Kretagama akan menjadi saksi bisu bagi generasi mendatang bahwa di bawah matahari yang sama, sebuah bangsa pernah berdiri begitu bersatu dan berwibawa. Waktu terus berputar, dan kekuatan fisik Gajah Mada mulai memudar seiring usia yang kian senja. Sang Mahapati akhirnya memilih untuk menepi dari hiruk-pikuk pemerintahan, mencari kedamaian dalam pengasingan yang sunyi. Ia pergi meninggalkan istana bukan karena ia telah menyerah, tetapi karena ia yakin bahwa benih persatuan yang ia tanam dengan cucuran keringat dan air mata telah tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Hayam Wuruk kini berdiri di balkon tertinggi istananya, memandang cakrawala yang memerah saat matahari mulai tenggelam. Majapahit telah mencapai puncak kejayaannya, namun sang raja tahu bahwa setiap matahari yang terbit pasti akan menemui senjanya. Dengan hati yang tenang, ia merasa telah memberikan seluruh hidup dan cintanya untuk bumi Nusa tercinta, meninggalkan warisan yang tak ternilai. Di gerbang perbatasan yang jauh, seorang prajurit muda berdiri dengan tegak sambil menatap cakrawala. Semangat persatuan yang ditiupkan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk tidak akan pernah benar-benar mati. Selama masih ada jantung yang berdetak dengan rasa bangga terhadap tanah air, maka semangat Majapahit akan terus hidup dan mengalir dalam sanubari setiap anak bangsa yang mencintai negerinya. Sejarah mencatat nama mereka dengan tinta emas yang takkan luntur oleh zaman. Hayam Wuruk adalah sang pemersatu hati rakyat melalui keadilan, dan Gajah Mada adalah sang pemersatu bumi melalui keberanian. Bersama-sama, mereka telah menciptakan sebuah legenda abadi tentang kejayaan Nusantara. Sebuah mimpi tentang persatuan yang terus menjadi bintang penuntun bagi bangsa ini hingga selamanya.